alhamdulillah itu efek Untuk membakar semangat untuk cepat resign sebenarnya. Oh, ada efek itu. Ada tujuan itu sebenarnya. Nanti boleh cerita lah. Risanya kenapa? Ya, record aja lah, jangan sekarang ya. Oh ini ada kayak ini ayah ada anjing dia ngomong apa? Lebih suka popang kayak Ramones kayak gitu. Lebih suka popang kayak Ramon. Nah Bandung popang nih. Jangan kompor. Don't read this. Nah don't read this pokoknya. Don't buy this. Don't read this but buy this. Bener. Kamu kemana aja? Halo. Bandung Melodic Pang anjing Masuk bersama Michael. Prabu Prayoga. Prab Gandhi. Prabu Prayoga kan benar? Pramayoga. Pramayoga. Jangan salah, ntar bubur kuning bubur merah lagi. Oh iya ganti nama ya. Iya. Syukuran deui. Itu Bersama apa syukurannya Prab? Apa aja? Ganti nama. Wah ngurusin dokumennya gitu nama teh. Yang ngurusin kartu kakak tuh. Kadis Dukcapil teh gininya. Aduh, ampun. Tapi kan akhirnya di Dukcapil bisa online. Ya, Wah, sudah, jadi udah, ngomongin iya. Aduh, redap. Jadi bahas ganti nama. Ya narasumber kita kali ini bersama ada Prabu. Prabu seorang adalah musisi, Wah, berat musisi, ya sih. seniman. Seniman Apalagi musik. itu berat pisan. Muniman, musisi yang juga seniman. Muniman. Anjing kurang karangnya. Boleh. Muniman. Jadi sebutan baru Pak, bagus Pak. Prabu Muniman. anak band lah ya, Muniman. Anak band lah. Iyalah. yang punya band Anak band dong. hardcore. Kan punya Wah. band. Iya, anak band ya. Boleh. Punya Prabu ini punya band hardcore. Pang Hardcore kali. deui, hardcore. Hardcore apa Hardcore. pang sih? Pang kayaknya. Enggak, kita hardcore aja kan hardcore lagi Iya mah rame ini. kadinya. Biar clickbait ya gitu. Biar oke Enggak, view-nya. Pang lah ya. Gitaris juga vokalis dari Gitaris juga vokalis dari iya. Gitaris juga vokalis dari enak kan band itu? Enak. Saturday Night Karaoke. Asik. Ya Prab ya? Iya, boleh. Tadi Prabu Munaman, kali ini mau- musisi seniman. Mau apa nih Prab? Kita tahu Ditanya lagi. Kita bincang-bincang. Bincang dong. Prab kemana aja Prab? ada baru resign Dari mana dong sebutin? dari kantor media musik di Bandung. Nggak disebutin RM. namanya. RM. Ya RM ya, RM. Rumah makan. Rumah makan. Rumah musik. Rumah musik. Boleh. Itulah ya. Oh, resign? Resign ya. Oh. Berarti sekarang Serabutan lah sekarang. Serabutan. Serabutan. Bikin musik, nulis artikel kalau disuruh sama yang punya uang, bikin konten. Ini ya, bukan pekerja lepas. Iya. Penulis lepas. Penulis lepas ya. Penulis lepas. Pengonten lepas. Penonton lepas. Ya, itu gitu. Sekarang sehari-hari kayak gitu aja. Nah, bicara enjoy soal ya? nulis artikel, Prabu ini baru ngeluarin buku Don't Read This. Baru nggak sih? Dari kapan sih keluarnya nih, Pap? Baru sebulan yang lalu. Sebulan yang sebenarnya. lalu. Belum, rilisnya belum ya? Rilis tuh udah bisa Rilis udah. dibeli udah Launching. bisa. Apa? Launching. Kayak Ah, launching ya launching sebutannya. ya? Launchingnya belum. Launchingnya kapan, Prab? Jumat sama Sabtu sekarang. Nah, buku. Di mana? Di Gute Park sama Angklung Ujo. Oh, sama Angklung Ujo. Oh, di Angklung Di Ujo. Angklung Ujo di dalamnya. Don't Read This tentang ngebahas tentang melodic punk Bandung ya dari masa ke masa. Langsung ceritain aja lah, Prab. Ceritain apa aja Mas Pam? Gimana buku ini teh proses dari awalnya lah. Oh, Kayak kenapa nih nulis buku? Ya, Don't semuanya Read aja. This? iya. Dari awal coba ceritain. Sebenarnya mah triggernya ada dua Mas Pam. Mas Nah. Ari. Trigger pertamanya pas ya pulang tour si Saturday Night Karaoke 2017 tuh dari Jepang. Jadi pas lagi manggung di sana tuh suka bingung kayak orang-orang sana suka nanya band punk apa lagi dari Indonesia yang harus kita dengerin. Nah kan ya saya udah pakai selera pribadi gitu. Dengerin mah Sundar Jepit, The Marmars gitu. Terus respon mereka tuh selalu sama kayak Sundar Jepit tuh. Sundar Jepit What tuh. is that? Gitu. Anjoy orang harus nulis kayak gimana gitu kan. Bingung ngejelasinnya. Yaudah mungkin lain kali ntar saya tulis, saya kirim ke kamu gitu. Nah itu tuh udah mulai muncul kayak kayaknya harus dibikin buku gitu. Bunyian buku gitu ya. Untuk guideline lah gitu kayak mengenalkan band-band favorit saya ke mereka gitu. Terus trigger kedua mah ini mah punten rada no offense ya. Kayaknya si melodic punk atau pop punk teh salah satu subgenre musik yang jarang akan diskursus gitu. Jadi jarang akan diskusi gitu. Ya. Kan
kalau dulu sih hardcore punk suka ada tongkrongan di Rioting, Ya. di Harder gitu. Kayak membahas fenomena-fenomena lah gitu ya. Iya, iya. Masalah fashionnya atau apanya gitu kan. Melodic punk mah atau pop punk tuh jarang ada yang bahas kayak gitu teh. Jadi Adem ayam dah gitunya. dan malah akhirnya baru kerasa imbasnya teh 3 atau 4 tahun ke belakang banyak yang salah kaprah akan terminologi itu dan akhirnya jadi malah saling gontok-gontokan gitu. Ini melodic punk, ini bukan melodic punk, ini pop punk, ini bukan pop punk gitu kan. Nah, ya udah orang kayak kepikirannya ditulis buku aja kali ya biar minimal ada alternatif runutan Orang-orang teh tentang itu gitu. Jadi minimal ketika ada diskursus itu muncul lagi nongkrong atau gimana, buku orang insya Allah bisa menjembatani itu. Ya. Kayak gitu sih triggernya mah. Nggak muluk deh. Enggak sih kayaknya mah. Enggak sih. ya. emang bener kayaknya perlu sih untuk itu jadi Mungkin, ngerubah si ya. persepsi orang-orang yang kayak tadi ngediskursusin genre ini gitu maksudnya kan. Tapi ini tebal juga ya, buku. Lumayan. Berarti kepikiran 2017 berarti ya. Sekarang baru keluar di 2022. Betul. Itu dari 2017 tuh udah mulai ngumpulin bahan-bahan atau gimana, Prab? Enggak, itu cuma melamun aja sebenarnya mah. Kapan nulis buku? Kalau mulai gawe heula gitu. Tadi strike back kuno lain gitu. Kan waktu itu masih karyawan penuh di suatu taman bermain di Bandung saya. Taman bermain. Taman bermain. Ya, theme park di Bandung lah ada. Kerja di situ. Kerja di situ full time. Jadi emang pulang kerja teh capek gitu kan. Udahlah hoream gitu. Hoream nulis Hoream gitunya. nulis. Akhirnya pas kerja di bidang musik lagi nih, pas jadi penulis musik di media musik itu, ketemulah sama beberapa orang kayak mana teh nate nulis-nulis buku wae lain geus ngomong tiba heula gitu kan. Itu tahun berapa? Itu 2020-an lah sebenarnya teguran itu teh. Berarti ada. baru 2 tahun ke belakang mulai nyicil teh. Sebenarnya ngerjain baru tahun lalu ini teh 2021. Tahun yang lalu. Setahun yang lalu ngerjain teh bulan November. Beres bulan Januari atau Februari lah beres teh semuanya. Tinggal masuk tahap editing teh. Setelah udah nganggur. Sebelum malah itu teh OTW mau beres mau resign. Mau resign. OTW resign. Ya udahlah on fire gitu mumpung pada resign kerjain gitu. Gaskeunnya. Beres alhamdulillah jadinya. November 2021. Iya. Nah, maksudnya bukunya kan tebel, maksudnya biasanya kan nyicil dulu nih dari tahun-tahun yang lalu tuh karena udah kepikiran mau bikin buku ini kan pasti kan dari 2017 itu. Kayaknya dicicil gitu. Enggak. Oh, enggak setahun yang lalu baru ngehajar ini. Dari bikin kerangka, nyusun data Itu wawancara Prabu sendiri. tapi digawangin sama A Ucai. Aucai. Jadi A Ucai teh kayak dospem lah, dosen pembimbing saya gitu. Jadi tiap Kayak bikin skripsinya. jadi kayak udah nulis ke dia nongkrong ke FYC gitu. A Ucai punten baca dulu. Jigana sih mah tong nepi dieu deh rada jauh. Nah, sih itu diwawancara sih penting oge loh gitu. Dan ya sebenarnya mah buku ini juga ada ada tangan dinginnya A Ucai lah gitu yang turut berkontribusi gitu. Oke. Jadi ya sebagai dosen pembimbing tadi ya. Asli. Nuhun pisan A Ucai. Tapi intinya dari buku ini teh apa sih? Hanya Selain ini. memperkenalkan band-band melodic punk. punk di Bandung dari tahun berapa berarti ya? Di runutnya mah dari 90-an lah ya. dari 94 sih kalau saya 94. runutnya 94. Band awal berarti si Spoiler dong. Oke. Beli bukunya dong biar tahu. Spoiler. Aku Berarti belum baca sih jadi malu. Tadinya malah mau kita bedah buku ini padahal seorang can maca. Berarti selain Nanti kita beli. ceritain band-band yang ada di Bandung, apa aja nih yang ditulis di buku ini? Acara-acara atau gigis zaman dulu atau rekod-rekod yang ngerilis band melodic punk pada masa itu apa aja? Jadinya kan niat awalnya ingin bikin panduan ya, awalnya panduan untuk orang-orang yang pengen tahu band Bandung gitu. Pas kemarin mulai nulis akhirnya si tujuan itu tuh bergeser. Jadi hanya ingin sekedar mencatat sejarah. Kayak Jadi kayak arsip lah ya. arsip betul. Jadi saya rasa teh Bandung teh masih banyak untuk lahan musik cutting edge ya. Belum diarsipkan secara literatur gitu. Kan udah banyak podcast atau enggak dokumenter film gitu. Kayaknya yang bentuknya buku teh masih kehitung tangan kayak Bandung Pop Darling punya Irfan Popis. Oh iya benar. Pure Saturday dari Idar gitu, Idar Smadi.
ya bukannya Jakarta kayak I Wanna Skank gitu. Bandung Yeah. tuh kayak masih banyak ceruk-ceruk yang belum ketangkep nih, kayak hardcore aja belum ada yang nulis secara sejarah komprehensif Yeah, gitu yeah. kan. Belum Emo terbukukan lah ya. Nah, saya mikir kayak ya udahlah, minimal yang dekat sama hidup saya dulu aja, melodic punk gitu. Iya, iya. Tulis aja, jadinya catatan sejarah aja. Jadi nggak ada tujuan pengen mengenalkan sebenarnya sih, apalagi nostalgia ya nggak mau. Iya pasti nostalgia. Gak mau sih. Nah tadi kan salah satu buku ini lahirnya dari keresahan Prabu pas pulang tur ya, karena di sana ada yang nanya, ya apalagi band punk Indonesia yang harus didengar gitu kata warga sana teh, anjing warga. Tapi di Bandung sendiri teman-teman atau di luar Bandung lah ada nggak Prab yang bikin buku dong sebelum ada keresahan itu keluar gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi emang pure dari pas pulang tur di Jepang gitu ya? Iya. Jadi kayak kemarin tahun segitu mah, kalau kita ngomongin skena lokal gitu, ya udah, mau dengerin apa bebas gitu, nggak ada masalah kayak ini tidak ada catatan sejarahnya, tidak ada arsipnya gitu. Semua masih enjoy tahun segitu mah kan, ngeband gitu, skena-skenaan. Ya mungkin kepikirannya tetap pas kemarin pandemi jadi masa kontemplatif sebenarnya. Jadi orang-orang tuh mikir apa ya yang nggak ada di skena kita teh. Oh, salah satunya adalah skena kita hari ini gitu maksudnya. Semacam ya pasti itu. Apa yang nggak ada gitu. Oh, ternyata catatan buku soal sejarah scene tertentu masih dikit nih gitu. Akhirnya jadi kamu tuh nyari di buku ini tuh nyeritain juga ini nih skena tahun segini tuh kayak gini nih gitu. Ada juga kan di buku ini kayaknya. Mungkin lebih kayak ngasih tahu aja sih. Jadi kayak yang terjadi itu seperti ini gitu. Pada tahun itu teh gitu. Ada konflik apa sih di tahun segitu teh gitu. Oh. Kayak gitu. Di dalam buku ini tadi diceritain juga. Ada konfliknya juga gitu. Nah, terus ini saya tadi lihat sekilas kan ada rekor-rekor juga ya dulu kayak kompilasi Steel Punk Steel Sucks, terus Betunes. Nah, Wah, Betunes. itu aja dulu Betunes. Nah, kalau zaman sekarang namanya yang record label yang emang khusus ngerilis melodic punk kayaknya nggak ada ya, bro? Ada nggak sih? Yang khusus melodic punk gitu. Linoleum itu sebenarnya masih ada kan, tapi nggak aktif ya. Cuman kan Linoleum ya hardcore juga ada, campur lah. Yang spesifik ya gitu. Yang spesifik nggak ada ya? Nggak ada setelah My On Deck mah kayaknya. Iya. Nggak tahu kalau Jakarta. My On Deck Tapi Steel Punk Ada Steel ya? Sucks. Nggak ada sih. Udah kalau dari band-bandnya juga mungkin nggak ini Pam, kalau yang sekarang Nah, ini dia. nggak ada gitu. Kalau zaman dulu kan loba gitunya. Ini diceritain nggak? Oh, saya di buku ini. Diceritain kenapa? Diceritain dulu gitu. Iya, kayak tahun segitu tuh nah sih barudak Bandung tuh banyak yang suka melodic punk gitu ya kan. Kalau sekarang mah contohnya kayak sekarang lagi pada suka turnstile atau hardcore hype bass gitu kan. Kenapa gitu kan? Itu pasti ada keniscayaan zaman, entah soal musiknya, entah soal fashionnya atau apa. Nah, sama juga ceritain nah tahun segitu teh budak Bandung teh identik dengan celana gombrong, baju Celana famous, gombrong, morosot boxer sepatu gendutnya gini, skateboard, skate umumnya. Terus identik dengan bikin video jackass-jackassan gitu kan. Nah itu tuh sih tahun segitu terjadi gitu, dijelasin dari bukunya. Sampai-sampai dulu kan sempat boomingnya boxernya apa dulu Bandung Flames ya? Flames. Kan boxer kan mungkin pas demam bling kan jadi dipakai mungkin ya boxer sampai klipnya Buckskin Bagal kan pakai boxer unggul. Benar. Tapi personilnya ini dibahas nggak di sini? Ada. Dulu eta di Venom boxer eta payu kan si Flames kan itu rajanya boxer dulu. Belum seminggu repeat masukin iya. lagi. Aku dulu kerja di distro di Cimahi kan. Itu kan salah satu jadi masuk fashion ke melodic punk lah. Kemudian kalau dibilang iya nggak sih kalau tapi triggernya ada dua loh boxer tuh. Saya selain si Bling itu ini film realita cinta rock and roll. Itu triggernya salah satu pakai boxer. Emang ya? Herjunot Ali kan ada scene yang dia pakai boxer tengah jalan itu. Oh. Itu salah satu triggernya juga sih sebenarnya selain si Mas Eri Junot. Ya, Mas Eri Junot. Tapi Prab ada kesulitan nggak atau selama bikin proses buku ini teh kesulitannya teh di mana nih? Yang maksudnya Prabu teh. Soalnya dengar tadi baru setahun kemarin gitu kamu ini anjir gancang pisang tuh. Itu kamu deadline nggak? Anjir kudu jadi ya? Enggak emang. Tapi ya cepet udah. deh. Alhamdulillah itu efek Untuk membakar semangat untuk cepat resign sebenarnya itu. Oh, ada efek itu. Ada tujuan itu sebenarnya. Nanti boleh cerita lah. Resignnya kenapa? Ya, record aja jangan sekarang ya. Soalnya membakar semangat banget untuk resign itu. Jadi penasaran. Ampun. Ya gimana Prab? Kesulitannya? Apakah contoh misal
wah ngumpulkan foto-fotona ya Nah, zaman betul, segitu kan. Asli betul. tadi lihat Zaman kan segitu 35 mm kan. Ya, nyuci Foto-foto only ya, nyuci nyuci only, only, bener. Itu salah satu kesulitan sih ngumpulin arsip ya. Jadi pelajaran juga nih buat generasi kita kalau mau bikin dokumentasi tolong resolusinya yang bagus ya. Jangan yang burik itu jelek kalau banget sekarang pasti mah cetak. sekarang mah pasti bagus Iya pasti bagus kan. Sekarang bagus cuman di kita tuh emang kelemahan kita tuh kan arsip Sam. Arsip. Iya. Arsip tuh Kita pasti nggak dikumpulin dari awal tuh pasti Ya, lapor ya. lapor. ternyata wah bena gede. Ya maksudnya cuman Bena beberapa jadi gede. orang lah yang bisa ngumpulin si arsip itu tuh gitu maksudnya. Iya. Nah, Prabu kesawai berarti. Kalau Banyak sih. Selain foto-foto berarti kesulitannya apa? Ya foto mah itu untungnya teman-teman teh kayak Pak Aldi dari Keparat nyimpan. Oh, Terus Bos Tom nyimpan juga beberapa. Oh, iya, Bos Tom pasti Bos nyimpen Tom. sih itu. Maruli nyimpan ternyata apik pisan. kayak Hmm. pamflet-pamflet, flyer-flyer yang File-file zaman dulu. Nah, kan. itu. Cuma kesulitannya kalau arsip teh ngumpulin foto dokumentasi tahunnya ini Om Helvi sama Aryan zaman-zaman Taman Lalu Lintas. Kan mereka salah satu tongkrongan yang early adapter lah. Jadi Mm-mm. tahun segitu teh mereka udah dengerin Descendants gitu akhir tahun 80-an iya dengerin sih. Social Distortion gitu. Hmm. Banyak sebenarnya dokumentasinya teh si foto-fotonya, cuma saya teh bingung ini yang ngambil fotonya siapa. Saya harus ngasih kredit ke siapa gitu. Ya Om Helvi pun nggak Ditanya tahu. pun nggak tahu. Nggak tahu, saya lupa. Cenah nanya ke Aryan juga, saya lupa juga siapa gitu. Ya bingungnya bisa jadi masalah Iya, copyright ke iya. depannya gitu. Oh iya benar. Akhirnya saya cari akal teh dia tuh sempat ngupload foto, terus nulis kreditnya Luke Haas namanya teh. Siapa yang dia teh? Luke Haas, Om Helvi. Oh, Om Helvi ngupload di IG atau Om Richard jangan lupa. Ya itulah pokoknya ngupload foto reverse tahun segitu pokoknya. Heeh. Dia ngasih kreditnya Luke Haas. Luke Haas teh yang bikin kompilasi injak balik dulu gini ada. Kompilasi lawas lah pokoknya. Bule kan orang Perancis orang mana gitu. Iseng tuh saya tuh cari di Facebook ketemu ya punten gitu Om Luke Haas saya mau pakai fotonya boleh nggak gitu. You just can call me Luke gitu. It's okay just credit my name. Bule lu nyantai gitu. nyantai. Tapi emang boleh lu nyantai. Jadi ya udah hanya berkat bule itu ada dokumentasi tahun segitulah akhirnya. Yang Banyak, tadi Kak, yang dari foto Yang kepilih cuma 2. Oh, 2 Yang sisanya burik soalnya foto-fotonya. Oh jadi Prabu teh minta lagi foto yang lain ke dia teh. Iya, jadi Oh dia masih nyimpen ya? ada nyimpan. Jadi dia emang baru nyuci gitulah. Dia kan keliling dunia moto-motoin band punk dari Asia. Nah, dia masih nyimpan pas kunjungan ke Bandung. Anjir keren. Itu alhamdulillah masih nyimpan sih Bapak Luke itu. Bapak Luke. Terima kasih Bapak Luke. Bapak Luke Haas. Iya. Berarti selain itu apalagi Prab? Kesulitannya yang paling rada rudet ya buat saya. Sorry. Si Kang Ucai tadi ngasih foto-foto juga nggak? Ucai ngasih tapi nah itu kembali lagi dia tuh nyimpennya resolusi Facebook teh gitu. Berarti dari Terus Facebook dikompres juga. teh gini ampun. Tapi gitu. Facebook juga wadah arsip sebenarnya. Itu betul Arsip. sekali. Banyak. Cuman Iya. resolusinya kan maksudnya. Iya. Kalau Instagram masih aman Kompres. lah resolusi. Instagram sekarang ke sini sih. Ya dulu masih rada Facebook kurang sih. Kamu Friendster. Masih ada itu Iya, Friendster. maksudnya kan si resolusi udah itu ke kompres gitu jadinya teh jadi pas ngupload teh. Iya. Itu sih. Tadi apa Prab? Kesulitannya selanjutnya yang paling susah nge-cross check data Mas. Oh iya. Jadi kan ini semua landasan bukan semuanya sih hampir 80% landasan datanya itu dari wawancara kan. Ya namanya pikiran manusia ada yang hilap merenya, ada yang memang sengaja dihilapkan gitu. Ada sengaja yang memang ditambahkan untuk seru gitu kan mungkin. Tapi saya nggak mau susun jadinya untuk mengklarifikasi beberapa paparan dari wawancara teh nanya lagi ke orang yang ada di peristiwa itu. Di inilah maksudnya Di cross check. Di cross check ya. Saling silang gitu. Berarti Prabu ngedatengin si Iya. narsum itunya. Janjian, datangin, ngobrol. Kadang kalau misalnya udah nemu data baru tentang orang ini, saya tanya ke orangnya langsung, bener nggak kejadiannya kayak gini gitu. Ya ada yang terjadi kayak enggak saya nggak kenal dia. Ada yang kayak ada gitu, gitu ada juga. gitu kayak. Iya sih. Panjuy keras gitu ternyata gitu. Teuing poho teuing. Nah, iya, ya walau alamnya gitu. Oh ada yang gitu. Ada yang kayak gitu. Ya itulah kesulitannya sih sampai Iya, akhir soalnya gitu. kan ini dari tahun 90-an kan maksudnya si Iya. data ini arsip ini teh kan nyameureun lila pisan tuh untuk mengingat detail bener atau kejadian sesuatu atau misalkan event apa gitu Iya, kan. belum lagi kan tahun segitu banyak euforia yang tidak terkontrol Iya, gitu kan. Wah, itu nggak terkontrol banget tahun segitu mah. Jadi kadang suka pahibat dengan peristiwa lain kayaknya. Mana nu bener dengan itu teh. Ya, Di- itu gitu ya, di betul Mas, tengah-tengahnya teh, betul. wah, kumaha ya. Kayak gitu sih. Itu yang paling rada sulit Ada Mas. sulit mah itu ya. Gitu sih. Nah Prab soal
fashion nih. Apakah dibahas juga di buku ini fashion Ada, melodic tahun itu? Ada subbab khusus soal estetik visual sama pilihan fashion ada. Oh, Ada. kayak kaos kaki garis-garisnya. Ya. Malah saya lebih ngerucutinnya teh mungkin nggak banyak yang sadar kalau tahun segitu teh banyak band melodik desain kaosnya teh parodi kebanyakan. Ya, memparodikan banyak yang plesetin apa gitu ya. Apa ya? Banyak yang nggak sadar kayak Baksin Bagel, Burger King. Iya. Terus apa sih aggressive banyak touch sih, apa? Itu teh kadang orang luput karena ya tadi kayak Mas Pam bilang ingatnya kan ke fashion sibling ya yang streetwear. Iya. Padahal yang jadi penanda zaman teh eta sih desain parodi menurut saya. Iya. Karena ketika banyak band kenup dan hardcore yang serius desainnya, ya si melodic heureuy kieu desainna gitu kan. Gitu sih. Kayak gitu. Ya. Oh ini ada kayak anjing liar ki ngomong ini tadi dilihat kayak ada apa scanan dari interview majalah lain ya, ada dari Ripple dari magazine itu. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ageng dari Wowbow yang meminjamkan arsip Ripple ke saya. Nuhun pisan. Oh, Ripple pasti banyak ya arsipnya ya. Banyak banget dan dia lengkap gitu, semua edisinya ada digitalnya. Keren pisan sih. Berarti dari mulai pengumpulan sampai jadi buku ini cuma setahun ya, Prap ya? Iya kayaknya. November 2021. Iya, saya juga heran. Setahun kurang udah. Gimana tuh Mas? Saya juga heran. Iya, bagus. Ini tuh bikin berapa non sih cetak eksemplar. Yang cetakan pertama cuma 500 sih. Udah laku berapa? Udah lebih dari setengahnya. Oh gitu. Iya, kemarin dapat report segitu sih. Sekarang lagi cetak lagi? Belum. Jadi saya mau nunggu dulu sampai beneran habis baru cetak lagi. Oh. Kayak gitu sih. Itu dijualnya? Sekarang baru ada di penerbitnya Bukune namanya. Bukune. Di marketplace. Marketplace udah ada. Kalau Bandung di Linoleum udah ada. Oh. Di Surabaya di Dominion Store. Baru 3 itu titiknya. Bandung, Surabaya sama Jakarta. di Jakarta. Harganya berapa nih? 145.000 Mas. 145.000. Wah, Worth it lah. Tebel gini. 5.000 buat sejarah melodic punk ini mah worth it. Oh, iya. Benar worth Jadi banget. untuk band-band nggak akan dapet lah. Naunya nama popangnya lain melodiknya. Nah, itu dijelasin juga di bukunya tuh kenapa. Kenapa Prap coba jelasin dikit. Spoiler dong. Spoiler. Oh, enggak apa-apa deh, spoiler aja. Ya enggak apa-apa lah. Dikit lah ya. Dikit lah. Biar beli. Iya, biar penasaran. Oh, masa sih? Nah, bisa gitu kan. Ya jadi kembali lagi sebenarnya tahun 2008 teh tentu kalau ngebahas melodic punk nggak akan bisa lepas ngebahas Rocket Rockers ya. Kalau di Bandung, Indonesia malah. Indonesia. Karena ya, dia sebagai salah satu anomali lah bisa dibilang kayak band melodic pertama yang catchy ya. Kan Small Anesthesia udah masuk major tapi punk rock itu kan segitu. Tapi band melodic atau popang yang nyanyi pisan teh si Rocket tahun 2004 Ras Bebas kan. Nah, karena dia yang masuk major duluan, akhirnya kan apapun yang mereka lakukan teh dilihat senasional kan gitu. Manggung di mana, fashionnya kayak gimana, musiknya kayak gimana gitu. Sampai di tahun 2008 mereka rilis album Better Season kan. Yang nuansa musiknya beneran jauh lah dari si jadi ngepop. Melodic teh, ngepop. Lebih ngepop. Betul. Nah, akhirnya awak media pun melabeli musik mereka enggak lagi melodic, jadinya popang kayak gitu sebenarnya. Awalnya yang terpantau sama saya minimal yang saya pantau gitu. Tapi itu di luar negerinya gitu nggak sih? Di luar negeri mah popang dari tahun 80-an juga udah ada, Mas. Popang ya, maksudnya bukan popangnya kayak di sini nggak? Di luar negeri? Atau di luar melodik tuh beda sama popang? Jadi jadi jerogi deh. Popang, melodik punk. Popang itu sebenarnya istilah yang digunakan oleh band-band sama media-media luar negeri untuk mendefinisikan musik-musik punk rock yang nyanyi kayak Ramones, Buzzcocks, The Clash, Toy Dolls. Itu kan dari tahun 70-an akhir sampai 80-an. Jadi istilah itu udah ada, dikuatkan oleh kemunculan Descendants tahun 82 kalau nggak salah. Jadi disebut popang tuh akhirnya. Jadi pertama oleh media ya. Media dulu pasti kan. Nah sebenarnya di luar negeri mah udah ada si popang teh, tapi mungkin soundnya nggak kayak sound sekarang gitu, yang identik dengan musik kayak gitu. Nah Indonesia sendiri sebenarnya kan dulu pas ketika Bad Religion muncul atau Green Day nggak disebut punk rock atau melodic punk ya, disebutnya alternatif gitu. Tahun segitu teh gitu. Ya jadi terbilang telat sih sebenarnya orang Indo untuk memarkirkan subgenre karena emang media di sininya juga gitu ya. Betul, mungkin salah satunya itu mungkin gitu. Ya si popang sendiri baru masif dipakai setelah ada Better Season itu sebenarnya. Jadi media mulai kayak oh ini teh popang ya gitu. Berkat Better Season akhirnya banyak band-band yang memainkan musik seperti itu dilabeli sebagai
popang. Kalau kayak untuk gitu. di Indonesia, Di Indonesia gitu ya. kayak gitu. Itu sejauh penelitian saya ya. Jadi punten kalau agak salah bikin buku sendiri ya, jangan nyalahin Bener, saya. bener. Gitu. Dibantahnya oleh buku Iya, lagi. di gitu. kata Silakan. pengantar saya udah nulis ya, kalau mau caci maki saya, menghardik saya karena kurang ini kurang itu, ya silakan tulis buku sendiri gitu, Iya. beritakan yang menurut Anda benar gitu. Anjuy gitu. Iya bener, nggak gampang loh buat nulis kayak Ya. gini gitu maksudnya. Ini Prab modal bukan. Sini si penerbit atau ada campur tangan sponsor atau Ada yang apa maksudnya? Mendukung lah ya, menyokong secara menyokong finansial lah. nggak ada. Nggak ada. emang dari penerbit? Iya. Nah, ini awalnya gimana Prabu bisa nemuin penerbit ini? Si Kan Bukune ini. Iya, Bukune. Bukune Namanya teh. dari Rekomendasi teman namanya Abi, dia gitaris Bad Chamber di dari Jakarta Dari atau Jakarta Oh. dia ngerekomendasiin kayak Prab, cobain deh ke Bukune, siapa tahu mau. Tapi pas orang tahu teh pas orang cek teh Bukune ternyata lah ya penerbit fanfiction K-pop gitu kan, Ciklit gitu. Oh, iya. Asli. Pas orang lihat katalog gitu, alah ini Jungkook dan kawan-kawan Itu gitu. sebelum kamu ngontak lihat dulu gitu. Iya, mantau dulu bisa salah kaprah gitu Iya, kan. iya, iya. Ah, tapi udah daripada agak terbit gitunya. Iya. Iseng-iseng lah ngirim. Masuk ternyata. Boleh deh kita cetakin, tapi mungkin nggak sebanyak buku lain katanya. Oh ya, saya paham gitu kalau nggak sebanyak Iya, ada pasar juga kecil ya buku gini mah gitu. Maksudnya segmented lah ini kan. Gitu. Itu sih yang rada ajaib. Itu udah dikasih jalannya berarti untuk Alhamdulillah. ini kan buku ini keluar. Iya. berarti kalau nyari penerbit mah tidak termasuk salah satu kesulitan ya. Ya meskipun ditolak sih awalnya. Oh, awalnya ditolak. Ditolak ditolak dulu. dulu. Jadi saya ngasih ke salah satu penerbit lah, ada ya. Oh, bukan yang si bukunya ini. Bukan Oh, sebelum bukunya teh. Jadi ngasih ke dia, ya nanti kita meetingkan, nungguin 2 minggu. Saya follow up lagi kan, nanti dibalas deh gitu kan. Bandung itu Jakarta. Adalah luar Bandung pokoknya. Oke. Luar Bandung. Ya kita nggak bisa nerbitin naskah mas nih, katanya tidak sesuai dengan guideline kita gini-gini. Wanjoy, ya udah nggak bisa deh kalau gitu mah Iya. gitu. Nah, terus nyari-nyari dapatlah Bukune. Sama si Bukune langsung diterima. Langsung diterima. Jadi dia minta naskah 3 hari langsung oke. Oh. 3 hari oke, meeting. Ya dia minta kayak apa aman nggak kalau editornya dari kita sendiri gitu. Oh. Tapi saya mintanya kayak kalau boleh editornya yang paham musik juga, jangan yang Yang ya, maksudnya itu yang novel gitu. Untungnya mereka memang meng-hire editor yang suka nonton gigs juga, anaknya teh namanya Hani. ada juga Halo Hani. gitu. Oh. Ya, jadi Hani ini teh dia anak Vkom Unpad. Ternyata Orang Bandung juga. ternyata di kelas gitu kan, ternyata di kelas pas ketemu teh anjoy gini sarua tukang gigs gitu nya. Alma mater Rada bebegigs gitu kan ini teh. Bebegigs. Begigs naon? Tukang ngegigs wae. Oh, bebegigs. Bebegigs. Oh, bebegigs. Oke. Begigs orang kayak kabar ya begigs. Nah, ngobrol-ngobrol nyambung. Ya dia pun sepakat kayak orang mau ngarubah konteks mana cenah paling kayak yang typo, yang Oh, yang gitu-gitu. kepanjang-panjang teknis doang lah cenah. Oh. Ya pas dibaca juga, aduh nuhun pisan nih nggak dirubah gitu. Nah, Ada bebegigs tuh. nah, kok si Bukune ini kenapa jadi mau gitu? Padahal kan dia awalnya yang tadi Prabowo bilang kan, ternyata bikin buku-buku tentang K-pop. Tapi kenapa dia mau bikin buku yang di genre lain lah, jauh lah gitu dari K-pop? Wah, saya juga heran sebenarnya Mama. Tapi emang nggak ada banget. Mereka cuman nerbitin bukunya yang kayak gitu, maksudnya yang K-pop. katanya Yang sih kayak ada. gini-gini ada apa Tapi kayak bukan musik yang edgy gitu. Oh. Kayaknya apa ya lupa mereka tuh punya kayak kumpulan testimoni musisi gitu. Tapi bukan buku sejarah soal scene gitu. Oh. Ya nggak tahu juga sih Ya kenapa mungkin mereka dia mau. mereka pengen yang wah bagus nih kayaknya, maksudnya rada benten dari yang biasa kita bikin mungkin ya. Mungkin. Terus lihat kan dikasih juga kan maksudnya si ininya Iya dikasih dulu dong, dibaca dulu. sejarah Melodic Punk Bandung misalkan. Menurut orang sih gitu jika nanya. Atau Mungkin mungkin pas lagi meeting itu teh saya teh kan bawa Ucai ya ikutan Zoom. Ada Ucai nih kayaknya gitu. Teh kita ngeri. Karena Kang Ucai sih. Mungkin ngelihat juga karena ya Bandung terkenal Iya sih. Bisa jadi ya. musiknya ini gimana kan, jadi mereka mungkin Musik dan fashion ya. Iya, ya tertarik juga mungkinnya. Mungkin. Bisa, Soalnya kan bisa. kalau yang sebelumnya yang ditolak itu masih nyambung rilisan buku mereka. Mereka emang ngerilisin buku musik 5 buku kalau nggak salah. Yang sebelum yang Prabu ditolak itu. Iya. Apa aja ininya genre musiknya? Nggak bisa dibilang. Oke. Itu off the record aja. Justru malah diterimanya di Iya ya. ibarat kalau record label ibarat di yang gak Di beda, ngerilisin melodik gitu ya. Iya. Major label.
bukunya teh major. Iya maksudnya tapi ibarat bukan yang rilis band-band melodik Asli gitu lah. lucu pisan Mas. Jadi Aneh. harus coba juga tuh buat band-band kalau ditolak di record label yang ini, coba ke record label dangdut. Naga suara gitu. Naga suara. Kan cenah duitnya badak teh naga suara. Badak sih. Tapi rumah musiknya tuh. Asal dek ngageol di panggung. Tapi image-nya jadi beda. Kudu dandan heula di touch up heula sacan manggung teh. Kayak waktu kita pernah manggung di mana yang Jawa tuh, yang banyak foto-foto Sriwedari, Sriwedari gitu, Jawa teh. Tuh ini mah. Itu tuh panggung dangdut ternyata. Kita pernah manggung di satu panggung dangdut. Backstage-nya teh foto-foto bedangdut tungkul gini. Aing lupa euy. Oke, lupa. Jadi ini apa artwork siapa? Bikin? Artwork yang bikin Kuya, drummernya Depan Turas. Itu teman baik juga. Kuyang ora ya itu pasti. Woi, yang Turtle. Oh, drummer Panturas. Ya, dia tuh yang bikin keren. Yang layout Lewat dari dalamnya? bukunenya. Oh, dari bukunenya kalau lewat. ada anak bukunya namanya Aldi. Dia emang ngefans juga nih sama musik kayak gini. Jadi tahu kayak wah, pas banget berarti ya. gitu buku kayak gini nih layoutnya Mas. Oke, Anjir. go. Oh, ini yang apa? Yang digoyang yang. Narsumnya bukan narsum atau apa ya? Ya narasumber sih. Yang Narasumber. narsum. Ada Aryan, Helvi dari Fast Forward. No Ari Disconnected. Oh, banyak. Aryan Syah Sweet Punch for Tea. Tapi kepikiran sih aku pengen nulis soal kancah eta isi core lucu kayaknya ya. Menurut Boleh. Prabu nih. Nanti itu dari isi core ke hardcore gitu. Enggak. Kita cukup isi aja. Isi aja jangan hard. Soft porn. Oke, dan kan soft style. Nah, soft style. Sama style. Menurut Prabu nih. Gimana pam lah? Aduh. Menurut Prabu sendiri ada bedanya nggak sih melodic, popang, isi core? Jangan sama isi core lah, melodic sama popang menurut Prabu beda nggak sih? Ya secara spesifikasi mah ada perbedaan ya. Apa menurut Prabu? Kalau melodic punk mah lebih ke ngulek drumnya dan juga lebih rapat Gimana instrumen. maksudnya Prabu? Ya maksudnya yang speed. Ngebut. Nah, melodic punk. Kalau popang lebih diidentikan dengan cara vokalnya dan lebih seringnya mid tempo. Mid tempo sih. Popang. Tempo gimana? Kayak Ramones kan 1/3 tuh. No use. No use. Enggak lah. No Use ada lagu popangnya lah. Novan Glory. Ivan Glory. New Found Glory udah nyerempet ke isi core sebenarnya. Isi core sih ya. Udah nyerempet. Simple Plan lah. Simple. Enggak sih. Simple Plan popang tapi versi Popang industri. tapi versi Versi industri. versi. Nggak dilarang ketawa untuk kameramen. Iya benar. Maksudnya tuh versi mainstream lah. Pepsi Man aja ngeloncat lagi. Wah, lawas. Gelo. Iya benar kayak gitu kan Iya, kalau iya, popang iya. ya. Kalau melodic lebih ngebut Iya. lahnya, lebih speednya. Kalau istilah kerennya mah melodic itu tahun segitu skate punk lah. Iya, Skate. Skate punk. Kalau di luar skate Skate punk, punk. kalau di sini melodic punk kalau di masuk Bandung nah mah. kayak gini Prab. Gimana? Menurut Asik. sepenglihatan orang ya. Menurut Prabu gimana nih? Skate punk Indonesia sama skate punk luar beda mun cek urang musikna. Contohnya gimana tuh? Kayak Forus ya. Forus. Nah, dinya. Ya kan itu ngebut pisannya. Kayak kalau di sini Rejected Kids sebenarnya. Oke, boleh. Propagandi. Propagandi ya skate punk 90-an sih dia. Ya kan? Tapi dengan yang di sini gimana? Skate punk teh rada problematis sebenarnya. Jadi kan sebenarnya dari awalnya mah skate punk teh sebutan untuk band hardcore punk 80-an yang main skateboard dan juga main musik punk. Kayak band-band kayak Agent Orange, Big Boys, Drunk Injuns itu kan hardcore tapi emang cover albumnya main skateboard. Kayak gimana. Nah, tahun 90-an teh si band-band melodic punk atau punk bernyanyi teh sering muncul di ini kan. Non sih video skateboard. Video skate. Backsoundnya lah. Akhirnya dilabeli sebagai skate punk tahun segitu teh. Berarti emang mereka main skateboard juga gitu Dan ya. tapi lucu. Tapi di itu mah rata-rata marahin skateboard Ini ya. ada spoiler lucu juga nih soal skatepunk. Kan ada interview sama Indra Gatot di dalam. Saya nanya ke dia kalau skatepunk tapi nggak main skateboard boleh nggak sih? Oh nanya gitu. Nanya gitu ke dia. Dia langsung sigap teh gini. Boleh, tapi minimal harus tahu dulu apa itu skate, apa itu punk. Oh berarti kan masalah pelabelan musik mah bebas. Orang mau pakai skate punk apapun bebas, tapi harus tahu rootsnya lah. dia paham gak esensi musik itu gitu. Dia nggambarinnya kayak siapa ya? Ada band katanya dia memang skate punk musiknya tapi
gak semua personilnya main skateboard. Tenan naon dan nangkringnya juga skateboard cenah. Tapi minimal dia tahu esensi skate itu apa cenah. Iya, jangan ngebleng ting lah gitu Ya, ya. kayak Maksudnya gitu sih. mungkin gitu. Kayak gitu sih. Berarti kalau pos pang, anak pang yang nongkrong di pos gitu ya. Wey. Pos satpam. Wow. Nah, itu kan tadi melodik dan popang perbedaannya. Itu lucu oke, pos pang. Baru udah nongkrong di pos. Semua pos-pos apa aja nih ada yang nongkrong. Nah, kalau kesini kan melebar lagi jadi ada isi core. Padahal akarnya masih di melodik gitu. Dia akarnya di melodic hardcore. Ya, melodik hardcore. Menurut Prabu itu gimana? Ya namanya perubahan musik mah sesuai dengan ini ya, keniscayaan zaman kayaknya mah. Kayaknya tiap zaman teh punya band tertentu yang jadi acuan musik gitu. Ya kayak New Found Glory akhirnya jadi Tapi acuan isi core musik. juga sempat New Found Glory juga sempat jadi isi core ya. Ada album yang Oh yang hardcore itu ya, Ah. International Superheroes of Hardcore. Iya betul. Tapi dia sebelum album yang Race to Kill itu apa ya? Album pertama itu Nothing Gold Can Stay, sorry. Nah itu masih namanya masih A New Found Glory itu. udah masih pakai A ya. benar-benar. Itu masih rada masih kayak gitu. Ya, soalnya kan si emang bawaan si Chet Now Kan Shai Hulud dia dulu. Hulud. Emang Chet hardcore Muska ya? gitu. Chad Muska. Bukan Chet Gilbert. Ya bener. Orang rek salah tapi bener nih ngomongnya. Tahu nggak Chat Muska kamu? Suka main ini nggak dulu? Tony Hawk Pro Skater. Skater. Tapi banyak yang lupa kalau sebelum New Found Glory itu ada band namanya Lifetime. Lifetime. Tahun 90-an teh. Mereka udah mainin isi core dari tahun 90-an. Oh gitu. Melodic hardcore. Bandnya Amerika si juga. Amerika, New Jersey. Itu Lifetime. Terus setelah Lifetime ada Kid Dynamite bandnya teh tah eta Cikal roots bakal dari si isi Sound core. New Found Glory itu. Oh, New Found Glory, Save the Day, Shook Ones. Nah itu teh ada band sebelumnya tahun segitu teh. Gitu. tapi kalau Prabu sendiri, Aduh sorenya jadi nerding out gini, maaf. Nggak Aduh apa-apa. astagfirullahaladzim. kalau Prabu sendiri lebih masuk isi core atau popang? Aduh. Bingung sih. Siapa? Enggak, kalau Prabu sendiri kalau buat dengerin gitu lebih srek dengerin isi core atau popang? Gimana ya? Kalau melodik mah pasti resep lah. Aduh. Gak bisa aku jawab sih ya mas. Nah, maknya sih. Nah, sih salah. Takut salah ntar dihakimi sama netizen. Ini mah selera musik atau Iya, maksudnya Gimana orang ya? lebih popang sih soalnya. Ya pengen bilangnya gitu sebenarnya kayak lebih suka. Atau nggak gini aja jawab. Orang mending popang sih daripada tapi isi korge sih. Nah, gitu. Pengen gitu sebenarnya ngomongnya. Ini coba. Tapi takut dianggap snob saya teh. Enggak lah. Nanti di spill di Twitter. Enggak. Prabu nih snob. Enggak. Menurut Prabu ini mah kalau denger lebih srek isi core atau popang? Lebih suka popang kayak Ramones kayak gitu. Lebih suka popang kayak Ramon. Iya. Nah, Bandung popang nih. Cari aman. Kompor. Cari aman. Den. Atau Ya mungkin nggak masalah, jawabannya itu mah kan selera Iya. musik masing-masing. Kalau jangan suka lah, aku lebih dengerin ini, misalkan lebih dengerin popang. Bingung. Seram. Nah, kamu pertama suka melodic punk kenapa, Bam? Pertama suka melodic punk. Asik. Dulu mah musik pertama yang didengar teh Bad Religion masuk melodic sih. Iya, Nah, orang menyebutnya melodic sih. Iya kan? Jadi dulu ada kaset kakak yang Metalizer kan. Metalizer album Receive for Receive for Head. Head ya, Receive for Head. Recipe for head. Receive for Head kan bener? Recipe for Hate. Recipe for Head. Recipe for Hate. Nah, dengerin dulu mah zaman Walkman ya. Walkman ya. Dengerin dedang, Discman, dedang, Walkman. dedang, terus nyanyi gitu. Anjing ieu musik naon gitu. Urang lu lompatan di Sampai rumah. dengerin itu teh. Di rumah teh. Wah, anjing ieu urang resep musik Energik ieu. gitunya. Jadi dulu sampai band pertama pun bawain Bad Religion tapi orang main gitar sama vokal. Belum main drum kamu? Belum. Main Udah bisa tapi main drum itu. Udah main drum cuman Oh, dari kecil ya. sama belajar anak. drum teh kan. enggak dari kecil. dari SD. Ini SD ya kecil lah tuh SD mah. Iya. Cuman ngeband sama anak-anak rumah teh yang bikin sama anak sepantaran teh ibawain Bad Religion itu sih awal bikin melodic mah. Terus kesini dulu mah NoFX kurang suka. Tapi pas SMA bawain NoFX sama kakak kelas teh.
Oh kesini jadi lebih suka NoFX daripada Bad Religion. Itu sih Bad Religion tetap resep kan, mau mungkin soalnya Iya sih. jadi teresep. Nggak semua aya ini Semua aya nu juga eta deui mah. eta dua jenis genre nu berbeda, Beda, lain tapi- genrenya namanya. Ciri khas yang nuansanya, ciri khasnya punya nuansa. ciri khas masing-masing beda. Nuansa. Kayak kalau di ska Mighty Boston sama Sublime, Sublime. dua itu punya ciri khas yang Iya, berbeda iya, gitu. iya. Benar-benar. Itu sih. Kalau kamu apa? Asik. Apanya? No use ya. Kalau aku sih Not awalnya available. coba-coba. Itu orang mah karena dulu ngeband punk SMP Ya, bawain Keisuke. Keisuke. Ya, zaman SMP kita mah dulu Keisuke unggul. Gitu kan. Pas denger NoFX. Oh iya. Nyanyi, Dulu bandnya kata aku tuh. namanya Moron Brothers. Woi, cocok lah ya. Cocok. Cocok moron gitu. Cocok moron. Cocok moron. Cocok yang banget Moron. Dengerin NoFX terus Bad Religion. Nah nyanyi band ngebut kita nyanyi. Ya. Dengerin kamu anjir. Maksudnya energi gitu tapi nyanyi kayak apa sih? Analisa apa sih? Bad Religion. Anesthesia. Anesthesia. Ah. Enggak sesuai pang teh luntur tah. Yang Jadi bawain kadang- Keisuke itu udah. Atau udah sore yang Bandung. Padahal liriknya lain eta baheula lama Ya, pas baheula latihan mah, sore yang Bandung. sore yang Bandung. Ya. Nah, jadi aja suka itu melodi itu awalnya dari itu doang sih. Tapi Si bener sih tempo zaman ngebut, baheula kan. nyanyi anjir keren suara 1 suara 2 sok bayangin. Iya, Harmonisasinya. bener. Terus Bad ciri Religion. khas nanti nu di sendetnya sekejap ya. Sekejap. Nah, ya. Sekian detik dia nya dikejut. Di ciri khas nanti kudu ya kejetna. Udah kejetan tiap nyanyi lagu tanya, namanya. "Cek kejetan belah dia." Cek. Anjir. Gilanya. Tapi bener zaman segitu kan liriknya susahnya. Susah. Kurang ge Nebak nebak we ngedengerin Bad Religion tulis di buku kieu. Jing ngacapruk kieu. sampai si Lah, dari internet belum ini. ya. sampai si kaset teh uduh teh kan dibolak-balik deui. Ya, bolak-balik. Iya ngomong naon ya. Padahal teu ngerti bahasa Inggris aja. Oh iya gitu. Makanya pas yang kalau di band punk kan geus mah ininya scream Ya, gitu maksudnya teriak-teriak teriak. lah. Kurang Dia yang jelas. kedengarannya kan kayak sore yang Bandung. Ingat. Kalau Prabu sendiri band melodik yang pertama didengar sampai punya Prabu ada di genre itulah, tenggelam di genre inilah. Iya. Melodik ya, bukan punk rock kan, bukan melodik Ah, ya. melodik. Melodik. Small Jepit. Oh, lokal. Lokal. Jadi ini Emang gak dengerin yang luar dulu? jadi awalnya Green Day, Mas. Oh, Aku iya, tuh suka Green Green Day dah. Ya. Kan di MTV ada, di radio Ya, ada. basket case-nya. Basket case sama apa? When I Come Around. Ya. Enakeun gitu ya. Gede. Terus ya bodohnya kenal Small Jepit itu dari abang-abangan di Soreang dulu dia udah main kenup-kenupan lah. Iya lah udah sekolah ngerental ya gini. Ya, Wah, barang ya barang bahkan gitu. ngarentalnya. Ngarental gitu kan. Rental. Pakai kwitansi. Ya, bener. Asli. Beres pelatihannya pakai kwitansi. Terus dikumpulkan. Dikumpulkan kayak bonus saja. 10 menang saja. Eta pisan. Ya gitulah latihan. Tiba-tiba si A ini teh udah nangkring pas saya beres latihan teh di luar. Ngakomen saya teh. Prabu main Green Day. Main Green Day saya Ah. teh. Ngakomen, nah mau kan teh pang bencong gitu. Hah? Karena mainstream teh Nyamperin karena gitu, industri lah ya. Gitu. Nah mau kita pang bencong gitu. Nah bencong ah. Nu kieu atuh ngedengerin mah melodic punk cenah. Naon melodic punk teh saya teh nanya. Dia ngasih kaset Sena Jepit nu pertama gitu nu kayak Duki cover teh. Ya, Yang ya, pertama ya, 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 yang- yang kayak kartun, ya gitu. kartun di pantai itu. Ya terus saya teh dengan bodohnya nanya, "Ieu mah naon siga Green Day urutannya?" gitu. Dengekeun heula, ieu mah melodic punk cenah. Oke. Ya covernya kayak cover Duki kan. Ya kan dengerin di rumah asa ciga Green Day yang pada ngebut sih saya teh beda naon. Ya mungkin eta perkenalan melodik teh pertama kali. Oh, Sena Jepit teh melodic punk ternyata gitu. Habis itu nyari tahu langsung gitu. Jadi kayak akhirnya jadi sering ngobrol sama si A itu teh. Sena Jepit teh nurutan Bad Religion dengekeun Bad Religion. Iya Bad Religion teh boga CSD Offspring. Non si NoFX. Mana kurang begini tarik dengekeun rada slow MXPX No Use. Dari situ teh mulai Netflix kayak yang mana? Live in General. Live in General pertama kali nempel mah eta sih. Jadinya enggak sih kulik deui we sorangan gitu. Ya orang masuk ngulik kaset jadi di Astana Anyar, di Ira cenah beulina. Ya akhirnya saya ngulik sendiri. Saya nama Oh berarti Prabu malah dengarnya yang lokal dulu. Lokal ya. dulu ya. Maksudnya Sendal yang Jepit dulu. luarnya Green Day gitu. Tapi Sendal Jepit emang pas setelah zaman-zaman itu orang SD, aku dengerin Sendal Jepit SD. Pas dengerin, wah anjing Sendal Nah, Jepit siap. bawain juga manggung teh dulu. Nina. Enggak,
The Sun Anjir. yang di cover sama Billboard. Sama Faceless juga ya? Faceless cover gitu. Stranded Ship, Faceless mah sorry. Stranded Ship. Oh, The si Sun mah yang Billboard Billboard di ya. cover. Dulu orang mau geneta. Sendal jepit terus sama SID, iya band Bali. Dulu dengerin yang lagu ada kodok gitu tapi bahasa Inggris. Oh, there is a frog. Tek. Ya inget. Dulu dengerin Sendal Jepitnya bareng sama SID itu. Aduh. Wah, itu kaset lawas. Iya band punk di Bali cina. Terus kesini malah jadi lebih ke ska, denger Waiting Room. Waiting Room di Jakarta. Wah, resep lah zaman itu mah. Jangan resep kangen orang bener zaman itu. Tapi saya tuh sok segan sih ya kalau mau beli kaset ke depan BIPT. Tapi kayaknya zaman-zaman itu mah itu udah ada belum ada distro. Belum. Saya juga beli kaset di Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dari Cimahi itu naik kereta. Dulu beli kaset No Use, beli DVD Bad Religion, terus nyanu bajakan gitu ya, terus Not Available. Iya, Not Available. Beli di Dewi Sartika itu benar-benar. Yang milihan teh dengerin coverna alus pas dengerin butut laguna. Oh, nah kieunya jadi urang manggil band laguna Smash Mouth naon gitu Smash Mouth ya. Melodik banget covernya kartun gitu kan pas dengerin naon lagi. Dia ska sih. Iya, tapi kan? album kesininya udah hilang sekarang. Iya, urang ketipeng sering pisan. Urang mah nu meuli katipeng teh beli di Dewi Sartika Deftones. Wis yang album yang poni. Bukan, kayak agak pink gitu warnanya. Hilap ya. Ding 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 ding. Anjing album. Enggak katipuna kumaha? Adrenaline. Jadi beli jeung si Mano urang ka Dewi Sartika. You know dengekeun. Nah, can mulai lagunya. Kosong Dikancangkeun. Isukana balik side. Anjing aing goblok kieu kosong. Meuli deui langsung isukana meuli deui dicobaan heula isukana mah. Tapi diomongkeun ayo kosong kemana. Tugarkeun ya roots gitu lupa. Ya itulah pengalaman. Tapi kata pengen the best. Kosong itu. Kalau ada tekiatnya tuh langsung secara sumbu pendek teh atuh jadul. Henteu baheula mah. Masya. Urang kadat ka saatu. Ya kasih mangna lah. Oh iya bener ada lain nih. Oh. Nah, nu ieu. Nepi ayeuna ge aya 2 kasetna di mah urang kan kasetna nu hiji kosong. Ini tuh aku beli gara-gara dulu ngelihat si ini Vanhas, bandnya Vanhas kan main Deftones, Varial. Benar. Oh iya naon Deftones, wah langsung beli kasetnya. Benar. Ini dibahas juga nggak band-band luarnya? Inspirasi si band-band Bandung melodik zaman itu. Itu kamu belepotan terus ngomongnya kayaknya harus ngopi dulu kira minum. Oh, astaga. Benar ini Pak. Kan minum. Karena si Prab. Jadi kagoknya aku juga dari tadi sebenarnya pap gitu. Orang kan ada Jepang hese ngomong R. Ente Jepang. Jepang punggu R. Iya salah. Kokorono Tomo. L. Prab, ini kopi dari Oshiza Coffee. Oshiza Coffee. Alamatnya di mana Sam? Selalu hadir menemani. Enggak ada ya. Kan di kamu. Oshiza Coffee. Makasih buat Bapak Pupung ini selalu hadir. Ya, selalu hadir menemani kita. Menemani Bapak Pupung. rekan bincang ini. Oshiza ada di Jalan Sabang nomor 95 Bandung. Tuh. Senin sampai Jumat buka jam 12 sampai jam 8. Sabtu Minggu buka jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini serius enak beneran. Cuman varian kemarin nggak ada ya? Maksudnya ada beberapa varian juga di Oshiza tuh si kopinya. Yang kopi Amer itu. Oh, kopi Amer. Oh iya yang warna yang hitam, kopi hitam. Enak itu benar. Aku belum coba sih, baru coblok. Kurang banyak minumnya Bang, kayaknya Bang. Baru coblok. Baru coblok. Anjing. Tolong coba kopinya sama nanti disensor. Coklat. Iya, coklatnya enak. Apa yang disensor? Anjing. Wow. Cik balik lagi ya ke buku. Ya. Apa ya tadi mau nanya teh? Balik lagi ke buku. Kembali lagi ke buku. Prab, aduh, yang so. Ada yang ini nggak sih? Ada. Maksudnya dari animo orang-orang, maksudnya responnya ada yang ya maksudnya kayak yang
sejauh ini gimana? Ini apa ini? Ini kan sebenarnya belum rilis ya, belum launching. Belum launching tapi udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli. Launchingnya kapan, Prab? Nanti besok Jumat dan Sabtu sekarang tanggal Jumat 24 dan 25 Sabtu Juni ya. di Saung Ujo. Di Saung Ujo di tadi Gutempang. Udah, iya. Ya enggak apa-apa diulang lagi kan biar promo juga. Jangan lupa Jumat ini di Saung Jumat, Ujo. Saung Ujo jam 3 sore. 3 sore. Ada narsum-narsum datang? Ada Aucai sama Ami Nudis Island bakal storytelling. Terus ada Yas Budaya juga ntar. Aduh ngobrol. pengen datang Terus ada Oh, ada kisah imonya juga. Enggak, jadi Yas tuh tapi di situ ada Imo BTW. Oh, ada Imo. Ada Imo. Anjir. Kenapa Imo merusak ekosistem melodic punk? Anjay. Narsumnya sah? Ada lah, baca aja ntar. Duh jadi pengen beli bener Ada di situ kenapa gitu. Oh, jadi itu yang rusak teh ya. Enggak. Terus gimana? Ya, terus ada hari kedua tuh ada Jimmy sama Malau dari Ngobrels. Dia Oh, 2 hari. Aduh, 2 hari launchingnya, iya. Jam 3 juga hari Sabtunya. Dari jam 3 mulainya. Jimmy Upstairs ya. Oh, datang ke Bandung. Kita ke Bandung pertama kali Ngobrels di Bandung di acara launching keren. buku ini sih. Mantap. Ada live bandnya nggak sih? Nggak ada, adanya karaoke set karena kalau live band produksinya mahal. Akustik itu nggak ada. Nggak ada. Oh, karaoke set. Karaoke set Siapa aja. yang main? Jadi ntar konsepnya Yang main Saturday Night Karaoke jangan ya? enggak dong. Kan karaoke. Jangan dong. Konsepnya mah pengen kayak ada melodic guest lah sebagai pemandu lagunya Oh, gitu. iya. Pengennya sih kayak gitu. Sebagai pemandu Pemandu lahunnya ada nggak? Tadinya berarti kan jam 3 ya. Burda kalau ada pemandu lagu ada burda. Burda Katelda gitu ya. Pemandu lahun mah burda lagi lain ka Ima. Telda dulu euy, nyanyian hotel. Apalagi Sam? Tadi teh kamu nanya apa belum jawab sama dia? Oh ya apa? Maksudnya ada respon kurang ini nggak sih dari keluarnya buku ini sebulan kemarin? Ada. Ada aja ya? Tapi justru dari luar kota yang lucu sih. Bukan dari Bandungnya. Oh. Kayak ada beberapa yang dari luar kota, kenapa harus soal Bandung doang? Terus kenapa harus soal melodic punk gitu? Ya terus kenapa? Ya kan orang cicing di Bandung, Bro. Terus jawabnya apa? Ya biarin aja gitu. Kan ini buku saya Mas gitu. Oh, yang enggak kenal bukan yang kenal. Ada yang kenal, ada yang enggak kenal. Ada dua-duanya. Terus emang mereka mintanya apa? Yang Ya pengen maksudnya dari dibahas? luar Bandung juga mungkin. Iya. Ya, jadi ada yang kayak gitu sih responnya. Tapi ya maksudnya itu mah meren. Ya, respon yang wajar ketika ada satu kota melakukan terlebih dahulu gitu aja sih, wajar. Enggak, tapi mereka pas saat ngomong itu teh ada ini nggak, maksudnya kayak kenapa nggak genre ini yang dibikin buku atau Enggak sih, cuman ngomong gitu aja? Nggak ngomongin genre, cuma kayak kenapa harus melodic punk, kan melodic punk mah udah nggak masuk akal gitu, dibahas sekarang gitu. Justru itu kan harus ditulis kenapa Iya, sekarang nggak benar. masuk akal gitu. Soalnya dulu kan tahun-tahun segitu Pernah semua orang booming lah ya. Iya. nyebut Blink aja melodic punk gitu kan. Semua yang Pernah itu ya. melodic gitu kan. Blink pernah disebut melodic punk. Tapi Blink awal keluar kan emang Iya, ngebut juga kan. Demit lah zaman-zaman Scott Rainer. Oh, bener kan itu ngebutnya. Apa first? Scott Emotion. First. Scott Emotion tuh budak emotion. Scott Emotion. Boleh. Bro, tenanaunya harinya Nggak apa-apa. apa-apanya. Nggak apa-apa. Aku mah nggak mabuk dah. Berkat kopi Oiza tadi bukan ya? Anjir. Oiza. Apa ya biar masuk ke situ apa ya? Ada lagi nggak Sam? Nah, aku mau nanya-nanya inilah SNK dikit. Oh iya, Oh, saya boleh. tahu. Aku juga mau nanya sedikit nanti. Si Saturday Night Karaoke itu dari tahun berapa sih? 2008. Nggak apa-apa ini ngebahas di luar buku. Nggak apa-apa. 2008. 2008. Kenapa sih namanya Saturday Night Karaoke, atau karena pengen wah tiap weekend jadi orang-orang teh nyanyi bareng gitu? Itu ada benarnya sedikit. Jadi pas lagi ngampus di Unpad, di sastra tepatnya waktu itu ngampus, kebanyakan band yang main tuh reggae sama blues semua tuh. Jadi kayak enggak acara Zaman itu reggae-nya gitu. Partangan, Redemption Song terus. Unpad mah. Redemption Ya, terus blues dengan solo gitar 20 menit gitu. Anjing blues lihat kalau kita Solo gitar 20 menit. Iya, Benar sih gitu. Sambil mulutnya gini tuh kan. Wih, sarua jengelit ya. jengelit atau- Bibirna. Tiga Mus Mujiono. Iya. Tapi Mus Mujiono ini jadi iya setelah dia keluar jadi Muse doang namanya. Iya. Dulu mah Muse Mujiono. Iya. Dulu mah berempat. Setelah Bang Mujiono, Om Mujiono keluar jadi Muse-nya. Ada ngegen ini.
Gitu. Baru musik lagi Iya tuh sih. Muse teh. Iya. Tahun kamu Iya bener. Iya si Prabu rek cerita. Potong terus itu tadi. Seru Blues dengan 20 menit. blues lah. Iya si blues emang panjang ya. Nyanyi kan. Iya Prabu rek cerita lah itu. Ya, bikin band Kenup lah tapi cover-cover lagu gitu. Ya, Oh, awalnya tuh cover-coveran. cover-coveran jadi kayak lagu yang biasa dinyanyiin karaoke di cover lagi jadi kayak Me First Gimme Gimme's lah gitu awalnya mah. Oh. Kayak gitu. Terus nge-covernya lagu saha? Lokal, band lokal. Ada lokal ada luar kayak lagu Krisdayanti gitu, menghitung hari, Chris Tapi Pati. dipangkeun. Dikenukeun Berarti gitu. salah satu nama itu dari situ ya. Saturday Night Karaoke Nama teh itu. Tapi lama-lama bosan terus jadi orang-orang yang mabok di kampus teh. Lagu ieu tuh, lagu ieu tuh. Requestan. Jadi hoream gitu. Enggak nulis lagu sendiri we dari sini mah. Kayak gitu awalnya mah. Tapi si referensi yang paling besar yang mempengaruhi musik SNK Ramon sebenarnya mah. Ramon sih. Tapi awalnya mah SNK teh pengen kayak ada band namanya The Ergs, ERGS, The Ergs. Jadi drummernya main drum kayak Zayayang, DOT. drummernya main drum. Drummernya main drum, drummernya sambil main vokal. Sorry. Sambil vokal. Udah habis padahal tadi. kurang gak ya? Kurang. Terima kasih kopi. Sedot lagi. Oh sisa. Ini product placementmu. The Ergs. The Ergs ya. Itu band Amerika. Amerik, jadi drummernya sambil vokal. Ya tadinya gitu geber lah gitu. Soalnya Pengen kalau gitu drama ya. sambil ngedrum kan biasa kan. Didengerin lagi. Anjing. Kayak narsum kemarin yang satu umur tuh ini. Itu lucu nih. Satu. Ini drummer tapi Drummer. Ngedrum. Yang drummernya main drum. ya, yang drummernya main drum. Orang rada skip tadi sama drummernya main drum. Ya gitulah Oh, pokoknya. The Ergs bukan kayak Ramones tapi Enggak gitu dia mah. malah ngebut. Ngebut pengennya kayak gitu awalnya. Tapi kenapa dari setelan nggak kayak Ramones? Karena culun kita kali ya. Karena Kirain ke Descendant gitu. Descendant. ya mungkin nasib kita kayak Descendants awal karena culun beneran kali Mas Pam. Kayaknya emang kayak gini, udah gini bentuknya gitu. Itu banyak yang nanyain sebenarnya juga. Itu nu culun teh Prabu Hungkul atau nulain oke? Kabehan Personil nulain kabeh di oke. kacamata kan. Oh, Kabeh enggak. bolor Emang bolor asli, bolor asli. bukan style. Bukan pakai bolor kacamata. colok ada gitu enggak. Kacamata colok, Lalu kacaan. kacamata Sri Mulat. Lalu kacaan. Oh, kacaan. Is cau. Oh, benar. Ya kayak gitu enggak Mas Pam. Si cau awalnya awal kacaan. Kayak gitu. Berarti 2008. 2008. Baru satu album ya? 2 album. Oh, 2 album. 2 album. Yang album kedua kapan keluar? 2018. Oh, 2018. Oh, 2 album. Udah 2 album. Berarti pas ke Jepang teh, Album pertama sama album kedua emang iya udah ada album kedua ya. tur promo itu teh sebenarnya mah. Gitu. Serunya ke Jepang. Berapa kota di Jepang, Bro? Yang pertama di Tokyo tapi 5 titik. Yang tur 2 teh 5 kota itu mau pindah-pindah ngaclok. Yang tur kedua masih di tahun yang sama. 2018 tur kedua mah. Pas album kedua Ah, tur pertama 2017. Itu promo album yang harusnya kan tur 2015 SNKT teboga duit Mas Pam. Baru kekumpul duitnya teh 2017. Jadi tur album teh 2017 album pertama teh. Jadi album tur pertama mah cuma 5 titik, 5 titik di terus satu Tokyo. Yang kedua 2019, albumnya 2018 tuh. Tahun depannya baru berangkat. Itu 5 kota. Itu mah emang Oh, dua ke itu Tokyo. 5 kota. 5 titik tapi kota berbeda. Ya, kota berbeda. Anjir, asik. Kayak gitu. Musiknya seru. Jepang lagi. Billboard cuman 1 kota 4 titik, cancel 2 titik. Iya, harusnya 4 ya. Di 2. Beli ini enggak? Vibrator? Kayak rekan aku ada yang Tengah. Kita di si Billboard mah beli vibrator, beli dildo, main karena beli dildo cenah teh rek dihabiskeun kanu loob. Tolong diedit ya. Rada nasty. asli emang jeung nasty ieu na kita. Harus bukan lo. Asli keur Cilik naon, biil. coba. Vibrator di Don Quixote teh meuli 100.000 aja. Terus dimanfaatkan pas pulang ke Dimanfaatkan. dipakai kan Asli. Akhirnya diambil sama si krunya Billboard, dikasihin. Kok yus ke urang weh, ke rumah majikan cenah. Oh. Hah? Dimainkan. Siapa ya kamu? Ke teknisi gitar siapa? Oh iya. Udah enggak usah dibahas. Perasaan bukan itunya sih. Hah? Prab, Iya. suka nulis di mana aja? Prab, Kalau sekarang mas serabutan mas. kerabutan. Ya, kayak kalau ada yang butuh nulis gitu aja di mana aja. Berarti si Prabu sekarang si Prabu. Berarti Prabu sekarang freelance-nya di mana?
Freelance yang sering nongkrong ya Hah? di Quickening sekarang sering nongkrong di Quickening. Jadi di Quickening nulis artikel juga. Iya, bocor di sini akhirnya. Nggak apa-apa. Iya, saya yang nulis konten di Quickening. Oh iya dibocorin Tom, harusnya jangan dibocorin. Jadi oh iya si Prabu yang Kan yang di music enggak. Ya, disebutkan deh. bisa diedit kayak waktu itu ya, Iya. diedit tuh, Boleh, yang boleh. nama politikus tuh gini. Di Jadi kayak di belat-belit ya. Tapi ini mah enggak apa-apa lah ya. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak Insya Allah nggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa lah disebutin. Nih Prabu tuh sebagai lulusan sastra Inggris Unpad ya. Iya, Pernah nggak nulis pakai bahasa Inggris? pernah Di mana? buat jurnal akademik sih. Oh, bukan maksudnya media Media belum. kayak apa di media apa gitu, maksudnya yang online yang Oh. buat gitu kayak gitu-gitu. Paling kontribusi Zion di luar negeri sih. Oh, pernah. Pernah mas. Nulis apa? Tentang apa? Scene report di Bandung kayak gimana? Kayak gitu 2000. Di artikelnya nulisin tentang scene gitu, scene Bandung. Jadi Zion yang dari Meksiko, dari mana ya lupa? Oh, Meksiko. 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 Anjir. Lah, Nah, bisa. Facebook. Anjir, balik lagi ke Facebook. Zaman sekarang mah ada Sebenarnya Facebook tuh Facebook tuh penting loh sebenarnya. penting sebenarnya. asli. Cuman orang nggak mau ini teh gini kan. Pengennya Instagram yang udah emang keren Orang tiap Instagram. malam cuman- Facebook langsung Iya, nggak sih? ngeklik ininya teh gini video Facebook mah- begal itu gelar. Tapi video-video aja tidinya kabeh. Pelakor aya nama di upload ke TikTok. Anjing nah. Soalnya di sih, Facebook tuh segala ada gitu, mau jualan, mau berita, mau apapun gitu maksudnya. Betul, Ada semua. betul. ya zaman sekarang maksudnya Iya, tahun-tahun ini tahun-tahun lah ini. dulu mah kan enggak Facebook Iya dulu sih. mah. Oh, Prabu teh sastra Inggris Iya, Mas. Unpad Iya, Unpad. Mas. angkatan 2008, Mas. tuh 2008. Ini lulusan Keren. apa? Sastra Prabu, Inggris ya. Unpad Iya. udah bikin karya lah, Iyalah, bikin buku tentang satu genre yang besar di Bandung. satu skena. Anjing satu skena. Bandung Melodic Punk. Dibeli ya buat ini bisa jadi panduan juga mungkin ya. Bisa juga sih? Insya Allah. Mungkin kalau kataku kayak mungkin yang bisa kalau yang mengalami tahun 90-an di Bandung di musik ini mungkin bisa jadi nostalgia. Kan di sini nyeritain ada gigs juga kan, Prab? Ada. Ya, Ya, kan? Jadi betul. mungkin kalau kita baca anjing orang tuh pernah ke acara. Iya mungkin ya maksudnya. Kayaknya kalau aku sedikit baca tadi gigs ini yang waktu nyeritain itu tuh bisa jadi nostalgia buat itu. Terus buat yang anak-anak sekarang mungkin jadi lebih jadi tahu ya Bob. Ya, Mungkin, buat mungkin. band-band yang sekarang kan ya buat anjing. Buat band-band sekarang kan bisa tahu kalau dulu tuh band melodic punk tuh atau pop punk tuh nggak cuman Rocket Rockers. Mungkin kan sekarang taunya Rocket Rockers ya, karena Rocket Rockers masih ada, tapi zaman dulu tuh ada Iya karena Sendal Jepit, Rocket juga trendsetter juga kan. Rotten to Dari the segala Core, terus Ladies fashion Island, apa gitu. Piece of cake. Piece of Piece of Cake, Cake. ada Title loops. terus The Marmars. Marmars juga kan salah satu personil Sendal Jepit juga dulunya. Iya, Terus iya. dia solo karir sih. Apa ya sebutnya? Iseng Ya, iseng ada bikin musik. project iseng lah Marmars. Jadi kalian juga bisa mengenal roots melodic punk di Bandung lah gitu. Band-band terdahulu kita gitu kan. Bener nggak Prap? Ngomong naon aja. Oh iya MTV ampuh ya. Oh zaman ini Nudi Silent Baksin Bagal pernah ada di Pernah ya? MTV ya? Masuk Ada sempat Ambo ya? masuk MTV. Nah ya kan berarti band Bandung teh karasa se-Indonesiaeun gitu. Iya, Ya, Tahun soalnya kan segitu dulu teh zaman-zaman segitu pun yang video klip band indie teh lagi digoreng pisan. banyak Iya. kan ada Dejadugar, ada Cerah Hati yang bikin Iya video klip cerah teh. dulu ya. Dejadugar kan Jakarta, Cerah Hati Jakarta. Dulu di Bandung tapi. Dulu di Bandung. Ya, cuman Senang ya kalau nggak stay di Jakarta lah sekarang kan. Itu gua. Sering mulat we. Prap, harapan dari buku ini teh selain mengenalkan band-band, Harapannya heeh, ingin mandiri secara selain laris finansial. bukunya, pasti pengen laris kan. Ya pastilah. Ya itu ingin mandiri secara finansial. Ingin apa ya? Meh teu aduh, naonnya bisa salah sebut orangnya. Ya, intinya Coba sebutin dulu. Jangan. Ya biar tahu juga lah ya. Biar tahu. Biar apa?
Ya, ya band-band sekarang biar tahu band-band yang Ya kan udah tadi sebutin. Terus kan mungkin dengan adanya buku ini bisa memberi semangat buat band-band sekarang juga Asik. untuk bikin kompilasi lagi. Oh, yes, Kompilasi keren. melodic punk Iya, iya. atau kompilasi pop punk, kayak kan kemarin juga katanya Disconnected nanti bakal Turun gunung kan. ngerayain iya, 20 tahunnya dengan Iya. bikin kompilasi gitu, Betul. tribute to Disconnected. Disebutin belum diiniin. Asik. Gak apa-apa lah. First reveal. Nah, Oh my god. pesan-pesan terakhir Prab Pesan terakhir. untuk band-band Apa melodic ya? punk. Atau enggak buat yang suka nulis atau apa gitu, Pap. Oh. Pub terus dari tadi. Pub. Pub. Drinking. Coba sebelum itu, kalau menurut Prabu yang dulu melodic punk sekarang jadi agak popang gimana? Gimana atau apa? Gimana atau siapa? Nya nggak gimana? Oh, gimana? Maksudnya Prabu ngalebarkeun atau Hmm, bebas aja sih itu mah. bebas. Maksudnya kalau urusan Kumaha band nanya. urusan visi dan perut mah nggak bisa diatur sama pendengar sih. Kayak Kalau gitu. SNK sendiri bakal ke jalur itu nggak? Maksudnya jadi major label, terus musik jadi popang. Iya popang yang industrinya. Asik. Keburu bubar kayaknya kita. Sebelum kejadian itu kayaknya udah terlalu capek main band terus kita bubar gitu. Mending bubarkeun ya. Enggak sih, mending bubar mah ya daripada sebelum itu terjadi gitu yang mungkin 10 atau 20 tahun lagi udah bubar ya kata kayaknya. Tapi pengen apa enggak? Dapat duit dari major label pengen, ngerubah musik enggak. Oh, Iya, sebenarnya. Kayak gitu sih. sip. Tadi itu terakhir sebelum itu aku nanya apa sih? Hah? Sebelum jawab itu orang nanya naon aja. Pesan. Oh, pesannya. Pesan. Yang pesan apa dulu nih? Ada pesan? Halo. Pesan Enggak sih, apa? maksudnya apa yang pengen disampaikan Prabu aja buat buku ini maksudnya. Oh, Kayak apa ya? Dari buku ini ya pesannya? Iya. Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada pesan yang yang dalam. gimana gitu ya. Cuma ya alangkah baiknya sebelum semua orang mengkhawatirkan soal sejarah yang terlupakan, Dan arsip-arsip yang tidak terkumpulkan lah ya. segera ditulis saja dari sekarang. Betul. Mumpung narasumbernya masih ada yang hidup sehat walafiat gitu. Benar. Kalau udah pada nggak ada Susah kan. gitu. Ya. Jadi jangan Tambah tunggu susah sampai gitu. ntar ada obrolan gak enak atau ada diskusi dari media mana tentang kenapa sejarah musik Indonesia tidak terselamatkan gitu. Tapi Tulis aja karena sekarang. kenapa bisa gitu? Karena kualitas fotonya butut ya, bapuk. Jadi hashtag dikumpulkan. Mungkin bisa jadi pemicu juga buat teman-teman yang lain kalau ada yang pengen bikin buku di genre lain gitu ya. Iya, masih banyak banget yang digarap sih. kalau Prabu Bagus ada juga gitu. Prabu ada rencana bikin lagi. Sekarang mah lagi proses terjemahan ke bahasa Inggris sih. Oh, yang ini ya. Oh, Soalnya- untuk market di luar. Jadi udah dapat penerbit di Amerika. Oh, udah dapat Udah dapat. Harusnya Keren sih, nih, harusnya akhir Prabu tahun ini harusnya. Tapi rilisnya. ya harusnya terbitnya akhir tahun ini, tapi Berarti udah. males. Oh, belum beres edit. Belum beres nerjemahinnya, Mas. Oh. Rada males. Jemahinnya Prabu sendiri atau ada Sendiri. Bukan nerjemahin sih, nulis ulang. Dia nulis ulang ke bahasa Inggris kan. Iya, iya. Karena dari editor katanya kalau diterjemahin mah nggak enakan kayak robot, kamu Iya. tulis ulang aja. Oh, Ya berat. coba aja, kalau gitu kan gampang, Google Translate udah keluar semua. Cuman kan artinya bisa yang Google Translate pasti pabalata Iya, oke. ya itu maksudnya kalau diterjemahin mah. Harusnya pakai beberapa software, Mas, kalau menerjemahin, jadi bisa digabung-gabungin. Asik. Oh gitu. Pakai Yandex, pakai Sederet, pakai Google Translate, Oh. gabung-gabungin. Asik. Kata ilmu kuliahan itu. Oh gitu. Asli. Iya, iya. Tapi si Terima penerbit kasih. yang di Amerika ada kerjasama sama bukunya ini? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Tapi sama si pihak bukunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Nggak ada dia emang nawarin loh kayak Aturan dari sana harus. Tapi paling ada ini, ada ini. ada sebenarnya kayak kalau mau diterjemahin sama kita terus didistribusin sama kita segini gitu. Oh iya iya iya. Terus saya pikir, ada orang bisa bahasa Inggris nggak sih? Tulis orangan gitu. Sastra Inggris satu bro. Ngapain harus sama Duh, orang punten, lain? Orang Rada lebar gitu. deh bahasa Inggris tuh beres kuliah. Sama aku juga sastra Jepang aku mah. Padahal itu belat kia bahasa Inggris. Oke tuh Prab, Iya, sukses Prab. untuk bukunya Nuhun teman-teman. Mas Eri nuhun. Dibeli bukunya, support karya anak Bandung. Kira mau anak bangsa tadi mau baru rek di. Kan anak bangsa, anak bangsa. Dengan membeli buku ini kalian sudah menyumbang untuk 1000
Wow, keren. acara di Juga sih. Pokoknya Dengan membeli buku ini kalian berkontribusi untuk perut si Prabu. Betul. Nuhun pisan ya Allah. dan kayaknya buat yang nggak bergenre melodic punk juga kalau beli buku ini worth it sih maksudnya. Ya. Soalnya ini Ya, sejarah Ya pengetahuan. skena musik ini di Bandung gitu maksudnya. Berapa ada royalti nggak sih atau bayar ke narasumber yang diinterview? Ngasih apa gitu? Enggak ada. Oh nggak ada. Enggak ada. Dengan Paling cuma nanya sukarela doang. aja. Nanya doang kayak ini boleh ditulis semuanya enggak atau ada yang mau dihapus gitu. Oh. Kayak saya mah masih ngasih pilihan itu. Sebenarnya enggak etis kan, sebenarnya mah kayak ngasih Iya sih. ngasih apa namanya tuh? Persetujuan tuh sebenarnya mah. Karena menulis mah kan harus nulis semuanya secara Iya. jujur. Tapi saya mah Gamblang gitu kan. bisa jadi Nanya nanaon. dulu gitu ya. Kayak gitu, nanya dulu sih. Tapi nggak ada yang minta bayaran narsum. Misalkan Kang Ucai, tapi rate sakitnya berapa Enggak. wawancara? Aduh, Mas. Enggak ada, alhamdulillah. Katanya alhamdulillah dilancarin semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, sukses buat Prabu. Makasih Buat- udah datang sini ya, Prab. Aku yang makasih Mas Eri, Mas Semoga Pra, makasih. Nambah lagi buku-buku dari Prabu ya. Amin, amin. Buat launching bukunya juga sukses. Oh, ada Kang Oki, Indra Oki Permana. Ini zaman dulu surat-suratan jeung Yuvan Glory. Nah, diceritain sini. Diceritain. Nah, Oh, dulu Influencer. zaman belum ada email, belum ada gitu ya. Dia udah masuk email sih. Jadi Ada sih dari, email. dari surat-suratan langsung ke email Iya, pokoknya. maksudnya ngirim surat beneran dulu kan. Oh, surat Di beneran dulu, baru- Terus dikirim CD kalau nggak salah. Terus dijual ke Kang Oki Quickening. Oh, dijual. Berarti masih ada. Quickening masih nyimpen. Ya gitulah. Rahasia. Selebihnya. Terus selebihnya kenapa Bandung Melodic Punk zaman waktu itu ada yang telanjang di Jalan Dago? Wah. Lari dari atas. Nggak ada di buku ini. Ayah itu cerita si Ting Ting orang namanya Ting lompatan buligir di Dago lu. Kan bling cenah. Kita makin nenangan ya. Gila. Ting Ting rabies. Gelo. Oke, sekian dari interview kali ini bareng Prabu dari SNK dan bukunya Don't Read This Bandung Melodic Punk. Makasih Prabu, sukses selalu. Udah datang ke rekan bincang. Ya, sama-sama Mas. Thank you semuanya. Pokoknya Assalamualaikum. don't read this. Nah, don't read this pokoknya. Don't buy this. Don't read this but buy this. Wah, That's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu kemana aja?